Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan bila ada yang sakit, saya berharap cepatlah sembuh. Bila ada yang sedang berduka, cepatlah terhibur oleh kasih setia Tuhan. Ibu Bapak sekalian, saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini adalah Minggu Jubilate yang diambil dari teks 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 31 sampai 36. Demikian bunyinya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Demikian bunyinya. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus, setiap orang pasti memiliki alasan mengapa dia bersorak-sorai. Mungkin kalau dia seorang anak bersorak-sorai karena dia mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Karena juga dia mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Bahkan dia juara 1 atau ranking 1. Demikian juga dia mendapatkan olimpiade yang sulit untuk memenangkan olimpiade itu. Dan banyak lagi alasan anak-anak bersorak-sorai. Apalagi secara khusus bila dia dipuji oleh orang tuanya. Tentu batinnya, hatinya sangat senang dan bergembira. Demikian juga terjadi di kalangan kita sebagai orang dewasa, bahwa pastilah kita bersorak-sorai bila kita memperoleh beasiswa, bila kita memperoleh hasil panen yang sangat memadai, bahkan melebihi dari yang kita harapkan. Demikian juga kita mendapatkan titel dari misalnya S1, lalu dapat lagi S2, dapat lagi S3, dan akhirnya menjadi profesor. Nah, demikian juga adanya penghargaan dari perusahaan atau negara. Kita naik pangkat, jabatan kita pun naik, dan juga kedudukan kita pun naik. Tentu kita berbahagia dengan segala prestasi yang kita raih. Nah, demikian juga satu kebanggaan sorak-sorai terjadi di kalangan orang tua ketika anak-anaknya itu berhasil. Coba kalau kita tanya kepada sesama kita orang tua, pasti dia senang sekali. Kalau kita tanya bagaimana anakmu yang hebat itu, pasti dia bangga sekali.
Ibu Bapak sekalian, kalau itu kita dalam kondisi yang normal, yang tidak ada masalah. Tetapi saat ini bagaimana kenyataannya bila diperhadapkan dengan pandemi COVID-19? 200 lebih negara yang mengalami virus corona ini. Satu pertanyaan, apakah masih mampu kita bersorak-sorai di tengah kondisi yang demikian? Sulit bukan, saudaraku? Di saat dunia sedang kesakitan, sudah sekian lamanya kita tinggal di rumah, sangat terbatas ruang gerak kita, tentu sudah mengurangi rasa sorak-sorai itu. Bahkan yang ada sekarang ini adalah kesedihan karena ditinggalkan oleh suami, istri, anak-anak, teman, saudara kita akibat COVID-19 itu. Kemudian ketakutan menghampiri hidup kita, kecurigaan terhadap sesama kita sangatlah tinggi, kegelisahan bagaimana hidupku untuk selanjutnya, bisakah bertahan untuk keluargaku, kerintihan, kesakitan di isolasi di rumah sakit tertentu, tidak bisa dikunjungi. Kemudian yang terjadi lagi kegalauan, kecemasan, kejenuhan, kebosanan. Sampai kapan ini Tuhan? Terus kami alami seperti ini. Tidak ada sebenarnya sorak-sorai di hati sanubari kita semua. Jemaat yang terkasih dalam Kristus. Lalu apa? Apakah kita terus dihantui oleh keadaan yang demikian? Tentu tidak. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Sekarang bagaimana sudut pandang gereja mengambil makna dari firman Tuhan itu. Firman Tuhan pada minggu ini menyapa semuanya, mengajak saudara dan saya untuk bersorak-sorai. Bersorak-sorai yang kita alamatkan kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa membuat hati kita bersorak-sorai. Kita lihat langit bersukacita, bumi bersorak-sorai, serta pohon-pohon juga. Kankah inilah gambaran Allah yang hadir di seluruh ciptaannya? Demikian juga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Daud. Allah berperan dalam kehidupannya, bahwa bagaimana bangsa Israel berhasil memindahkan tabut perjanjian Allah ke Yerusalem. Ketika sebelumnya tabut perjanjian itu dirampas, dikuasai oleh bangsa Filistin beberapa lamanya. Saudaraku, ternyata pemindahan tabut itu tidaklah mudah dilakukan. Penuh dengan perjuangan yang luar biasa dilakukan oleh Daud untuk mengalahkan orang Filistin itu. Keberhasilan Daud itu ternyata ada rahasianya, saudaraku, yaitu dia mengarahkan langkah-langkahnya untuk mengalahkan orang Filistin dari memohon pertolongannya hanya kepada Tuhan. Sejak proses awal rencana, Raja Daud mengambil
tabut perjanjian Allah sampai akhirnya tabut itu terselamatkan hingga sampailah di Yerusalem, di mana seluruhnya Daud mengarahkan langkah-langkah untuk penyelamatan tabut tersebut. Tabut itu diperintahkan hanya orang Lewi saja yang membawanya itu. Dengan kembalinya tabut itu ke Yerusalem, maka patutlah bangsa Israel seluruhnya menyambut dengan merayakan kemenangan mereka. Lalu mereka mengucap syukur kepada Allah melalui tari-tarian, nyanyi-nyanyian untuk memuji-muji Tuhan Allah, yang dimana Raja Daud menuliskan sebagai nyanyian pujian, nyanyian penyembahan kepada Tuhan saja. Jemaat yang terkasih, luar biasa bukan bagaimana cara Daud dipakai Tuhan untuk menyelamatkan tabut tersebut. Lalu bagaimana juga Daud taat akan perintah Allah yang harus dia lakukan dari proses mengambil alih tabut perjanjian itu dari tangan orang Filistin lalu membawanya ke Yerusalem. Ini bukan suatu yang mudah, saudara. Tapi berkat perjuangan imannya kepada Tuhan, dia yakini dia mampu membawanya itu, dan berakhir pada sorak-sorai, sukacita, kegembiraan, dan bersyukur kepada Tuhan atas campur tangan Tuhan dalam memenangkan pergumulan umatnya dan hambanya. Mereka tidak melupakan Tuhan yang telah berkarya bagi kehidupan mereka. Mereka menunjukkan sifat yang bersorak-sorai bagi Tuhan, yang patut Allah itu dipuji dan disembah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, ada beberapa poin yang perlu kita maknai dari penjelasan tersebut. Yang pertama, mensyukuri perbuatan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, tentu banyak perbuatan kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita renungkan sejenak, apa perbuatan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Masihkah kita mengingatnya atau sudah melupakannya karena penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini lebih besar, sehingga tidak mampu lagi kita mengingat perbuatan Tuhan yang besar itu dalam kehidupan kita. Kesukaran yang besar inilah yang rasa-rasanya memblok kita, tidak mampu lagi mengingat kebaikan Tuhan itu. Rasa-rasanya kesukaran hidup kita yang besar inilah yang tidak mampu kita mensyukuri apa yang sudah diperbuat Tuhan bagi kita. Bahkan yang terjadi adalah iman mulai goyah. Iman mulai bimbang, iman mulai ragu akan perbuatan Allah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah masih ada pertolongan Tuhan itu sekarang ini? Marilah saudaraku, kita mengingat kasih Allah yang amat besar, yaitu pengorbanan Yesus anaknya sampai di kayu salib, supaya dia menebus dosa kita dan kita memperoleh keselamatan dan kebangkitan atas kebangkitannya. Ini baru saja kita peringati di dalam Paskah, bukan? Saudaraku,
Patutlah kita bersyukur akan karya nyata kasih Allah itu. Kita bisa lihat di ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bersyukur bukan hanya ketika kita memperoleh sesuatu yang menggembirakan dalam hidup kita, tetapi bersyukur saat kita menghadapi cobaan, bahkan cobaan yang luar biasa menimpa hidup kita. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa? Karena dalam kondisi terpuruk pun saat ini, kita dapat menemukan mutiara yang berharga dalam menghadapi COVID-19 ini. Misalnya, kita diajar untuk hidup sehat seperti apa, hidup bersih seperti apa, yang jarang kita cuci tangan. Paling saat waktu makan saja kita cuci tangan, tapi sekarang sering kita melakukan untuk cuci tangan dalam waktu 20 detik paling sedikit. Lalu rumah kita bukan hanya tempat untuk beristirahat, tetapi rumah kita dijadikan menjadi rumah ibadah. Kemudian apalagi hal yang positif, bahwa pentingnya menjaga keselamatan bersama. Kita menjaga diri kita berarti kita menjaga keselamatan orang lain dengan menggunakan masker, supaya kita bisa melindungi diri kita dan melindungi orang lain juga. Poin yang kedua, betapa pentingnya kita merayakan perbuatan Allah yang telah menyelamatkan kita, umatnya. Sebagaimana nama minggu sekarang ini adalah Minggu Jubilate, yang artinya bersoraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Sebagaimana bangsa Israel, mereka bernyanyi memuji-muji Tuhan karena Allah sungguh peduli terhadap umatnya. Bukan hanya kepada mereka, demikian juga kepada kita. Kita juga bagaimana bersorak-sorai bagi Tuhan dalam kondisi yang seperti ini pun. Saya mengutip dari pengkhotbah dari Inggris yang terkenal, yakni bernama Charles H. Spurgeon. Dia mengatakan, menuliskan sesuatu yang baik untuk diingat ketika kita hendak memulai suatu hari. Jadikanlah pikiranmu sebagai mazmur, doamu sebagai dupa, dan nafasmu sebagai pujian. Demikian juga kita, saudaraku, menggunakan pikiran kita bagai kita bermazmur, bersorak-sorai bagi Tuhan. Menggunakan doa kita sebagai persembahan yang harum, dan nafas kita terus memuji-muji Dia. Bila kita melakukan hal tersebut, maka pasti kita dikuatkan menghadapi pandemi COVID-19 ini sampai pada akhirnya berhenti wabah tersebut. Dengan cara inilah kita merasakan kekuatan untuk melawan COVID-19 itu. Yang ketiga, bersaksi. Saudaraku, sebagaimana ciptaan Tuhan lainnya bersaksi akan karya Tuhan, seperti digambarkan langit bersukacita, gemuruh laut bergeria, dan pohon-pohon di hutan bersorak-sorai. Masihkah kita ingat Bapak Reformator kita, yaitu Martin Luther, yang mengatakan demikian, Allah menulis firman-Nya tidak hanya di Alkitab,
tetapi juga di pohon-pohon, bunga-bunga, awan, dan binatang-binatang. Luar biasa bukan? Allah memakai ciptaannya menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan sukacitanya melalui kehadiran seluruh ciptaannya. Demikianlah kita manusia juga dipanggil Allah untuk bersaksi akan karya-karya Allah yang amat-amat agung itu. Seluruhnya, semua ciptaannya bersaksi akan kebesaran Tuhan. Satu pertanyaan kepada saudara dan saya. Akankah kita bersaksi di tengah pergumulan yang berat ini? Masih maukah kita bersaksi di tengah pergumulan yang sungguh-sungguh amat menyakitkan menghadapi pandemi COVID-19 ini? Saudaraku, bila dari kekuatan kita semata, tentu kita tidak bisa bersaksi. Tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu kita tidak bisa bersorak-sorai. Tetapi mengingat perbuatan Allah itu yang besar dalam kehidupan kita, pastilah kita bisa bersaksi terhadap Allah yang peduli, Allah yang menghibur, Allah yang menjaga, Allah yang berkehendak atas kehidupan manusia. Saudaraku, Dia berkuasa atas hidup seseorang sampai berakhir pada kematian sekalipun. Oleh karena itu, marilah kita berjubilate dalam situasi apapun yang kita hadapi, baik sukacita, baik duka cita. Kita hendaknya bisa berjubilate karena Allah penuh kasih kepada kita. Karena Allah mencintai kita. Karena Allah peduli terhadap kita. Inilah kesempatan kita berjubilate melalui bersaksi akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami semua agar kami berjubilate, bersorak-sorai bagi-Mu, karena Engkau penuh kasih. Engkau Allah yang peduli. Engkau yang menjaga kami, yang menyelamatkan kami dari mara bahaya. Tuhan, kami berserah padamu. Saat kami tidak mampu, tidak berdaya, ajar kami untuk bangkit. Sehingga dengan kebangkitan kami dimampukan untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Di mana Tuhan menginginkan kami untuk bersorak-sorai melalui bersama kami memutus mata rantai dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya kasih-Mu-lah yang menolong kami sehingga kami mampu melakukannya. Dan kami bermohon Tuhan, kiranya ini berakhir dengan segera. Hanya dengan belas kasih-Mu Tuhan, kami memohon. Demi Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin.